Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini adalah segmen analisa kripto. Hari ini kita akan mengulas XRP ya, spesial. Kita akan lihat seperti apa narasi-narasi pada XRP dan juga gimana potensi pergerakan ke depannya. Apalagi kalau kita lihat dari pergerakan sih, XRP udah drop dari level kuncinya dan kebetulan juga narasi tentang XRP ETF tertunda karena Amerika Serikat masih shutdown. Nah, sebelum kita bahas XRP, aku mau informasikan dulu ada token yang baru dalam proses pre-sale. Nah, teman-teman, perkembangan dari DeFi saat ini lagi dalam peak performance-nya, di mana performanya terus mengalami kenaikan. Bahkan menurut research dari Grayscale tahun 2025, ya, di mana pertumbuhan volume trading user menggunakan decentralized exchange atau DEX itu tumbuh menjadi 7,6% atau naik sekitar 3% dibandingkan dengan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada semacam perubahan behavior atau kebiasaan dari pasar ya, yang sebelumnya mereka aktif trading decentralized exchange sekarang sudah mulai merambat ke decentralized exchange. Bahkan kalau teman-teman tahu proyek-proyek terbaru seperti Hyperliquid, kemudian juga Ether itu juga mendapatkan bisa dibilang adopsi yang sangat masif dari pelaku pasar saat ini. Nah, karena performance DEX lagi bagus, saya rasa teman-teman boleh untuk melirik sebuah proyek yang namanya adalah The XRP, di mana ini adalah project baru ya, yang memang dibikin sebagai decentralized exchange yang running di atas dari XRP Ledger. Nah teman-teman, untuk token The XP saat ini lagi dalam tahap pre-sale. Kalian bisa beli tokennya mumpung dia belum listing di exchange manapun. Ya, nanti aku akan jelasin gimana cara melakukan pembeliannya mumpung harganya ini baru di 0,215 dolar saja. Dan kalau aku perhatikan di sini sudah 10.000 investor join ya di dalam pre-sale-nya. Gitu. Apa aja sih keunggulan dari project ini? Nah, yang namanya project decentralized exchange biasanya dia punya beberapa keunggulan seperti instant settlement. Jadi instant settlement tuh transaksinya sangat cepat ya, cuma sekian detik aja gitu. Kemudian juga ada biaya fee yang murah karena dia disupport oleh XRP Ledger yang sangat efisien. Kemudian ada dual mode trading. Teman-teman bisa beli di harga saat ini ya menggunakan automate market maker untuk quick swap-nya, atau teman-teman yang pengen buat antri di harga tertentu ketika melakukan trading itu juga bisa memaksimalkan order book gitu. Terus juga ada advanced order types yang mana di sini akan terintegrasi antara chart dan juga deep data market sehingga teman-teman bisa dapetin data yang paling akurat. Terus juga ada smart liquidity routing di mana teman-teman akan dicarikan harga terbaik termasuk juga biaya yang paling murah atau lowest slippage gitu. Kemudian kalau kita lihat dari project ini didukung oleh beberapa pengembang seperti The Grab, Big Brain Holding, Messari, XRP Ledger, kemudian juga Bithome, Fireblock, dan juga Amazon Web Service. Untuk tokenomiknya lumayan bagus sih kalau aku perhatikan ya. Untuk public sale-nya itu di 25%, yang berarti token ini bukan buat kaum gratisan. Ya, bagian airdrop-nya pun juga kalau kita perhatikan itu cuma 3%. Ini tentu saja bagus karena project ini tentu saja didukung oleh mereka yang bukan airdrop hunter, yang memang pengen cari gratisan doang, yang ketika dapat token distribusi langsung melakukan penjualan gitu. Harusnya sih token-token dengan tokenomic seperti ini bisa lebih bagus secara price action ke depan gitu. Supply maksimalnya ada di 2 miliar token teman-teman. Nah, apa yang akan mereka lakukan ke depan? Jadi di kuartal keempat 2025 mereka akan yang namanya melakukan pre-sale ya. Kemudian juga integrate dengan beberapa real time data analis termasuk juga ada CoinGecko dan juga CoinMarketCap ke depannya gitu. Developing mereka punya sosial media termasuk di Twitter yang bisa teman-teman cek langsung di The XRP gitu ya. Lalu juga di kuartal pertama 2026 nanti ini mereka akan melakukan pengembangan lebih menyeluruh untuk liquidity pool, kemudian untuk pro trading tools dan juga untuk external DEX yang nanti bakalan bisa kompatibel dengan banyak jaringan gitu. Kapan token ini bakal listing? Ekspektasinya adalah di kuartal keempat 2025 ini gitu. Jadi misalkan teman-teman kalau tertarik buat ikutin pre-sale-nya bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Silakan teman-teman klik linknya, kemudian teman-teman masuk ke bagian buy di XP ya. Kemudian di sini teman-teman perlu koneksikan wallet jika belum.
Ini kita bisa pakai Wallet Connect, kemudian search in Wallet Connect, pilih yang Trust Wallet. Kalau teman-teman pakai wallet yang lain, ini ada banyak wallet ya yang kompatibel. Ada Binance, ada Bitget, ada SafePol, Uniswap, dan wallet-wallet yang lain. Ada 400-an wallet yang kompatibel dengan Wallet Connect. Atau teman-teman yang pakai jaringan Solana juga ada gitu. Ada Solflare, ada Phantom biasanya. Gitu. Kalau kalian yang pakai jaringan dari Ethereum, yaitu Ethereum Virtual Machine termasuk BNB di dalamnya, bisa pakai yang Wallet Connect ini. Gitu. Di sini klik yang try again, kemudian klik search wallet ya, pilih wallet kalian sendiri. Gitu. Ini aku coba buat scan dulu. Oke, kita coba connect-kan. Oke, udah connect. Kemudian tinggal masukkan berapa, kamu mau beli berapa, pakai koin apa. Di sini masukin ya. Contoh nih, aku punya USDT di BSC ya. Nih kita masukin 100. Minimum pembeliannya itu kalau nggak salah di $90 ya, teman-teman. Gitu. Teman-teman juga kalau misalkan mau beli, itu jangan lupa masukin kode referral ya. Nanti kode referralnya aku akan sediakan di kolom deskripsi. Mungkin ada teman-teman yang tertarik gitu. Nanti tinggal di input aja kode referralnya biar teman-teman bisa dapetin rewardnya gitu. Kemudian kalau udah, klik aja approve. Transaction progress. Please wait a moment for confirmation. Di sini kita bisa pakai extension untuk mengaktifkan Trust Wallet-nya. Kita login dulu. Coba kita cek di handphone, mungkin ada. Oh ya, oh dia munculnya di handphone guys. Di sini nanti teman-teman klik approve ya, gitu. Jadi masuk ke HP kalian dan klik approve. Kemudian transaksinya harusnya udah berjalan. Oke, ini udah, kalau udah kayak gini udah berhasil sih, teman-teman. Itu jadi kalau teman-teman merasa pengen buat ikutan, coba aja ikutan ya. Siapa tahu nanti token ini bisa bikin kalian cuan. Oke, yuk kita coba untuk bahas gimana peluang dari XRP ke depannya. Sebenarnya sih dari Ripple-nya sendiri ya, itu banyak sekali kerjasama yang sedang dilakukan ya, baik itu dari institusi ataupun juga dengan governments ya. Kalau kita perhatikan ada pertemuan nih antara petingginya Ripple sama beberapa petinggi dari negara Luxembourg sama Uni Eropa gitu ya, dimana pertemuan tersebut itu pengen untuk membuat inovasi tentang digital payment ya, jadi lebih growth gitu. Kalau kita perhatikan juga dari beberapa postingan dari Ripple, itu dia ada kerjasama seperti DBS dan juga Franklin Templeton. Ini adalah dua institusi keuangan besar ya untuk menyediakan trading and lending solution gitu, terutama untuk pengembangan stablecoin-nya dari Ripple yaitu RLUSD sebagai stablecoin. Kemudian Ripple juga mencoba buat expanding ya, memperluas jangkauan layanan keuangan mereka ke Bahrain ya, salah satu negara di Asia gitu, di mana di Asia di Asia Timur Tengah ya, Bahrain ya. Nah, di mana kalau kita lihat dari pengembangan yang mereka lakukan ini adalah membangun fintech ya, fintech buy gitu, di mana fintech buy ini merupakan sebuah strategic partnership ya antara perusahaan dari Ripple sama kerajaan Bahrain gitu. Tentu saja ini bisa kembali meningkatkan ya kekuatan fundamental dari projectnya XRP juga, karena XRP sendiri adalah bagian dari Ripple gitu ya, teman-teman. Kemudian mereka juga ada kerjasama dengan Berkeley ya, Berkeley Center untuk pengembangan digital asset. Ini untuk pengembangan mereka di wilayah dari Amerika Serikat ya, teman-teman. Jadi pengembangan leverage blockchain dan juga digital twin technology gitu. Jadi kalau kita lihat memang banyak negara yang sudah bekerja sama dengan Ripple, seperti SBI dari Jepang, kemudian juga ada Uni Emirat Arab. Ini juga sudah menjadikan XRP sebagai, bukan XRP tapi Ripple ya, lebih tepatnya Ripple sebagai salah satu mitra gitu. Kemudian Arab Saudi, Meksiko, Filipina, Australia, Singapura, Brazil, Inggris, Amerika Serikat tentu saja, dan juga sebuah proyek untuk mendukung pengembangan dari CBDC, terutama untuk wilayah-wilayah
seperti Georgia, Bhutan, kemudian ke Kepulauan Palau, Kolombia, Montenegro, dan baru-baru ini Bahrain. Gitu. Jadi bisa dibilang memang jangkauan lini bisnis dari XRP ini terus growth gitu. Kemudian kemarin XRP ada aksi yang lumayan mengejutkan ya, karena profit takingnya ternyata besar banget. Area $3 yang aku perhatikan itu jebol teman-teman. Impactnya adalah ya sekarang harganya cuma di $2,3 something ya. Kemudian juga narasi terkait dengan ETF XRP yang banyak mendapatkan delay impact dari government shutdown dari Amerika Serikat. Ini menyebabkan bisa dibilang ya narasi dari XRP cenderung lebih turun untuk sekarang ini gitu. Kemudian juga untuk informasi, kalau teman-teman nggak tahu, XRP itu dia ada unlock token ya tiap bulan. 1 miliar token XRP itu selalu dibuka dari escrow, tapi nanti bisa balik lagi kalau seandainya token tersebut tidak dipakai gitu. Jadi ini merupakan sebuah apa ya, ini adalah sebuah tata kelola yang memang dilakukan oleh XRP sejak 2017 yang lalu, di mana mereka memang gencar untuk membuka token mereka ya, bila mana memang diperlukan untuk perluasan adopsi gitu. Itulah kenapa harga XRP cenderung stabil selama ini. Kalau marketnya bullish, dia nggak bullish-bullish banget, tapi kalau harganya turun ya bisa dibilang ada sedikit penurunan, tapi biasanya nggak besar gitu, karena memang XRP ini sangat menjaga supply token yang ada gitu. Ini juga ada berita terkait dengan trader yang katanya sudah cuan setahun lalu, akhirnya kembali kehilangan uangnya 700 juta ya, balik lagi ke harga normalnya. Impact dari harga XRP yang sebelumnya sudah sempat naik dari 2024, sekarang di Oktober udah turun balik ya ke harga pas di mana dia membeli kayak gitu. Jadi udah sempat cuan, tapi karena nggak TP, harganya balik lagi ke harga modal gitu. Terus gimana nih pergerakan dari XRP ke depan? Apakah masih ada opportunity buat dia bullish atau seperti apa? Nah, kalau dari saya sendiri melihat pergerakan XRP itu lagi dalam tahap koreksi. Ya, memang momentum bullishnya itu sudah terjadi sejak Juli 2024 yang lalu, di mana waktu itu harga XRP cuma di $0,52 ya, dan dia langsung dipump naik sampai $3,4. Impact dari narasi XRP itu dia menang kasus sama SEC kalau teman-teman tahu. Kemudian juga spekulasi tentang kemunculan XRP ETF yang per bulan Oktober ini belum kejadian sampai sekarang ini. Investor kecewa, akibatnya ada dump yang lumayan signifikan dari harga XRP sebelumnya diperdagangkan di $3, drop sampai $3,2 hari ini gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, outlook dari XRP sekarang probably adalah koreksi ya, ada ABC corrective wave pattern dengan possibility penurunan yang agak deep dalam cycle kali ini. Jadi wajib banget teman-teman untuk waspadai gitu. Sebenarnya kata kuncinya itu adalah ketika XRP turun di bawah dari level 2,7 ini ya, ini adalah area resistance penting, di mana di sini XRP beberapa kali ketahan ya. Kemudian di sini juga ketahan. Bahkan ketika bull run kemarin pas dia naik di sini juga ketahan di area tersebut. Jadi bisa dibilang memang area dari 2,7 ini adalah level penting banget, support penting buat XRP. Yang mana kalau itu ditembus turun, itu berarti sebuah sinyal negatif gitu. Dan kebetulan ini sudah turun di weekly. Kalau dia mau balik lagi naik ke 2,7, ini butuh kenaikan yang menurutku lumayan 13% ya. Butuh kenaikan yang lumayan tinggi, dan kalau itu gagal maka siap-siap XRP sudah bisa dibilang turun bearish dalam jangka waktu ke depannya gitu. Mungkin pertengahan waktu atau mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya. Pola yang terbentuk pada XRP kalau aku perhatikan itu adalah descending triangle pattern. Jadi teman-teman bisa cek polanya. Descending triangle pattern ya. Nah ini teman-teman, dia sudah breakdown dari trend line penting yang kita sebutkan tadi, yaitu di 2,7 ya. Dan ini akan membawa XRP berpotensi untuk turun lebih dalam gitu. Jadi kalau nanti di closing weekly-nya dia gagal balik naik ke atas ini, gagal tembus ya, itu sinyalnya udah jelek gitu. Bisa jadi setelah itu penurunan harga pada XRP tidak akan terelakkan
gitu. Memang dari sebelum-sebelumnya aku sudah sempat sampaikan juga probability kemungkinan pergerakan XRP ini cenderung korektif. Ya, jadi dia itu kayak gini pergerakannya. Ini adalah wave A, B, C. Terus di sini juga wave A, B, C gitu ya. Dan sekarang kita kemungkinan akan turun dalam 5 wave penurunan guys. 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Kemungkinan akan ada penurunan seperti itu. Jadi wajib banget kita untuk antisipasi penurunan yang bisa lebih dalam lagi untuk XRP ke depannya. Itu ya. Lalu gimana beli? Apakah kita harus keluar atau enggak? Nah, buat teman-teman yang memang punya planning buat exit, sebenarnya nggak perlu terlalu panik juga, apalagi teman-teman panik jual di harga sekarang. Menurutku sih paling penting untuk tetap tenang ya, sambil mencari momentum kapan waktu terbaik buat exit gitu. Sebenarnya kita masih punya opportunity buat melihat XRP ini retrace. Ya, at least dia bisa ngetes kembali level 2,6 lah kurang lebihnya. Di sana akan menjadi level yang ideal kalau teman-teman memang punya perencanaan untuk exit gitu. Itu lebih baik dibandingkan teman-teman jual di harga sekarang gitu. Tapi especially buat XRP Army yang memang sangat setia gitu ya. Jadi menurutku juga ada kesempatan kalau memang teman-teman itu tidak buru-buru perlu uang ya, teman-teman mau hold XRP kalian, menurutku juga nggak masalah karena XRP ini salah satu coin reserve ya teman-teman dari US gitu. Jadi ini bisa menjadi consideration buat kalian. Jadi US itu sudah memilih ada Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ya sebagai reserve mereka gitu. Jadi bisa dibilang koin-koin yang termasuk American Reserve ini bisa punya ketahanan yang lebih baik gitu. Dan juga don't worry about scam project ya. Dia tidak bisa dikategorikan mirip seperti meme token atau altcoin lain yang cenderung lebih lemah secara pergerakan gitu. Teman-teman bisa cek kok apa namanya crypto reserve USA gitu ya. Teman-teman bisa cek koin-koin apa saja yang tergolong gitu. Tadi aku udah sempat sampaikan ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum, ya, terus juga ada Solana, XRP. Di sini ada nggak ya? Ya itu sih teman-teman beberapa koin yang bisa teman-teman take note sebagai coin reserve yang tentu saja secara regulasi itu cenderung lebih aman dibandingkan dengan koin-koin yang lain gitu. Saya rasa itu sih kalau teman-teman memang pengen buat hold oke. Kalau teman-teman pengen buat exit 2,6 menjadi target selanjutnya buat XRP gitu. Kedepannya apakah bakalan turun beli dan kemana dia bakalan turun? Kalau menurutku sih dengan Elliott Wave kita bisa melihat potensi saat ini XRP sedang running mencari wave 3 gitu ya. Wave C gitu. Dan untuk targetnya kita bisa ambil dari wave A di sini, kita tarik ke wave B ya. Possibility target adalah di 1,1 dolar. Dari harganya sekarang turun ke 1,1 dolar lumayan ya teman-teman. That's why saya rasa itu perlu untuk consideration buat teman-teman. Apakah teman-teman yakin masih bakalan hold lebih panjang atau teman-teman udah harus keluar gitu ya, karena possibility market akan masuk ke fase penurunan ke depannya gitu. Jadi sekian aja buat update saya buat XRP. At the end, apakah XRP nanti bakalan bullish lagi ke depan di next bull run? Mungkin saja gitu ya. Tapi untuk jangka pendek, jangka menengah ini saya rasa exit lebih baik gitu. At least teman-teman mengamankan modal kalian. Nanti kalau harganya sudah tembus ke 1 dolar lagi, teman-teman mau masuk, teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Ini masih ada opportunity untuk dia ke depannya naik kok. Cuman memang untuk jangka pendeknya rasa-rasanya memang masih akan naik bentar and then dia turun lagi. Seperti itu. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Jika teman-teman pengen untuk join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.